Yang pertama, ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Itu sudah menjadi sebuah istilah. Kalimat tasawuf tidak pernah ada pada zaman Nabi atau dalam istilah-istilah hadis atau Quran, istilah tasawuf. Yang jelas tasawuf seperti ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir itu nggak ada istilah, ilmu nahwu nggak ada istilah-istilah semacam itu. Akan tapi maknanya benar, ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Adapun kalimat tasawuf sendiri kan dari mana asal ilmu tasawuf? Ada 5 pendapat. Yang utama kalimat tasawuf diambil dari kata suf. Suf itu adalah wall. Wall itu adalah karena orang tasawuf biasanya menghindari baju-baju yang lembut pakai wall, baju kasar, wall suf. Makanya suf, ahli tasawuf sufi. Ada mengatakan tasawuf dari kata sof. Sof itu barisan sholat. Karena ahli tasawuf itu kalau sudah orang kenal Allah, dia rindu untuk sholat di sof yang pertama. Ada mengatakan tasawuf dari kata sofa, yasfu, sofaan, sofi, bersih. Jadi maka tasawuf itu adalah karena orang yang membersihkan hati. Tasawuf. Ada mengatakan tasawuf dari kata ashabus suffah. Suffah itu adalah tempat pada zaman Nabi. Itu adalah tempat orang-orang menghindari dari hidup pikuk dunia, hidup dengan Nabi, ingin dekat dengan Nabi, beribadah dengan Nabi, yang kebetulan tidak di masjid Nabi SAW ada bagian tertentu, itulah tinggal ashabus suffati. Sufah. Ada yang mengatakan dari kata sopos, ini bahasa Yunani, sopos itu bijak, hikmah. Makanya ahli tasawuf ini adalah masalah bahasa, masalah perbedaan. Jadi nggak penting masalah dari mana sumbernya, yang jelas ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati, bukan ilmu ngomong. Bukan ilmu lesan, tapi ilmu hati. Mungkin seorang bisa nulis buku tasawuf berjilid-jilid, tapi masih pendengki. Mungkin dia orang baca Ihya Ulumuddin, tapi sama kiai sebelahnya enggak sapaan. Khataman Ihya Ulumuddin. Tapi ternyata hasut sama ustadz yang lainnya. Ilmunya hanya di otak saja, di lesannya. Ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita tidak tawadhu, bagaimana kita cinta, bagaimana kita senang lihat ustadz yang lain itu maju. Bukan hasud. Sekarang ustadz sama ustadz berantem. La hasada ka hasadil ulama. Hasud para ulama. Guru torekoh kok sama torekoh yang lain bermusuhan. Torekoh yang paling benar torekoh kita. Yang lain, ngapain ustadz pakai gontok-gontokan begitu tuh? Hah? Ya katanya itu sufi. Kok sufi model begitu? Nah ini tasawuf palsu. Yang palsu ya orang ngaku tasawuf itu. Nah ini yang bertorekoh paling benar, yang lain adalah ada apa mencaci? Ahli tasawuf itu nggak bisa mencaci orang, nggak bisa. Apakah seorang harus masuk torekoh? Oh tidak. Yang penting Anda berusaha membersihkan hati, menghilangkan dengki, benci, dengki dan sebagainya. Tidak harus masuk torekoh. Lalu apakah perlu saya masuk torekoh? Masuk torekoh itu adalah menunjukkan insaf akan kelemahan dia. Anggap saja kita di dalam kubang, kalau kita ingin melepaskan mungkin bisa. Cuman paling cepat ada yang menyolong kita. Kita ulurkan tangan kita, diambil oleh guru kita, terentaskan. Jadi berguru itu untuk mempermudah kita agar sampai. Karena guru nanti mengingatkan, guru yang nasihati, maka berguru menjadi sebuah tradisi. Tradisi dalam tradisi kebaikan. Cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan guru tentunya dalam ilmu tasawuf. Ilmu yang lain harus berguru. Ilmu tasawuf maksudnya mengambil torekoh tidak harus. Kita bergabung dengan torekoh tertentu tidak harus. Tidak harus, kita bisa selamat tanpa itu. Cuman kadang kelemahan kita perlu bimbingan torekoh. Jadi tolong jangan dicaci yang belum bertorekoh. Asalkan dia benar baik hati sudah oke. Sementara bertorekoh sendiri problemnya adalah di guru torekohnya. Bener enggak? Jangan-jangan gara-gara bapaknya meninggal dunia, dia waktu mudanya naik motor sana sini. Nggak jelas, tiba-tiba bapaknya meninggal dunia, langsung dia pakai imamah, langsung begini jadi guru torekoh. Ini kan guru torekoh palsu itu. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sini, di Yaman. Di Syria, di Syam. Tempatnya ulama. Apa kata Dr. Buti? Hari ini ada banyak orang mengaku sebagai guru torekoh. Jadi murid saja nggak pantas. Bagaimana jadi guru? Akhlak enggak, ilmu enggak. Jadi guru torekoh. Wah, dikelumuni orang. Sudah pakai sorban begini, langsung begini sudah. Wah ini, bukan begitu. Guru torekoh itu harus alimun fi furu'i syariati, mengerti tentang furu' syariah. Bukan bapaknya meninggal langsung dia menggantikan, ini bukan tahta kerajaan, bukan. Tapi guru torekoh adalah harus dengan istilahnya dengan beberapa pendidikan dari gurunya sampai teruji lalu dia bisa menjadi khalifah gurunya. Ini guru torekoh bukan langsung anaknya, bukan jaminan anaknya. Anaknya setengah manusia, akhlak yang enggak,
Karena bapaknya terlalu sibuk ngurusi. Ya nggak boleh, jangan dipaksain jadi guru tarekoh palsu nanti. Nah ini hati-hati yang kalau bertarekoh harus Anda tahu guru tarekoh itu makan. Seorang guru itu kan pembimbing. Dari dirinya sudah menjadi suri toladan. Anda ngelihat dia saja sudah Anda ngikuti kebaikan. Maka catatannya dia harus ngerti furu'i syariah. Dia ngerti hukum-hukum halal haram. Loh, guru nggak ngerti halal haram. Bagaimana akan membawa kepada kebaikan? Oh, dia melanggar Allah. Suatu ketika semoga Allah mengampuni. Suatu ketika ada seorang katanya guru tarekoh, luar biasa. Tatanya di rumahnya lengkap, ada patung, ada ini dan sebagainya. Kita bingung ini apa? Nah ini tarekoh apa kira-kira? Ya, semoga Allah mengampuni. Mungkin yang salah yang mengangkat. Yang salah yang mengangkat. Dia mah diangkat begitu saja langsung iya. Padahal tidak punya ilmu. Tolong tarekoh adalah hak. Tapi tolong jangan dirusak dengan gaya-gaya pengangkatan guru tarekoh dengan cara yang salah. Tarekoh adalah benar. Ada tarekoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah dan sebagainya. Ada tarekoh yang benar. Cuma yang jadi masalah bukan urusan tarekohnya. Apakah benar itu gurunya? Loh kok guru menghasut yang lainnya? Guru tarekoh musuhan yang lainnya? Nggak begitu. Justru guru tarekoh ternyata antara guru dengan guru saling tawadhu, saling menyanjung. Antara guru tarekoh dengan guru tarekoh nggak berani mendahului. Lalu sekarang caci maki ya tarekoh gombal namanya. Tarekoh palsu itu. Hah? Nggak ada. Anda boleh bertarekoh tapi tolong siapa guru tarekoh Anda yang akan Anda ambil? Sebab kalau Anda sudah berguru, Anda harus menyerahkan diri Anda seperti mayat di depan yang memandikannya. Nggak boleh banyak ngomong kalau sudah Anda pasrah dengan seorang guru. Baik, kemudian adalah masalah ihsan, itu upaya. Ada makom-makomnya itu. Hasil dari ilmu tasawuf menghantarkan Anda sampai makom ihsan. Karena ilmu iman sudah tahu. Makanya kok idealnya begini. Belajar ilmu tasawuf itu adalah setelah Anda mengerti bab-bab yang lain. Bab fikih, iman, Islam. Tinggalnya tingkatkan makom ihsan, makom tasawuf. Jadi harus punya ilmu. Yang tidak mungkin. Makanya ada, kita sudah sampai hakikat. Nggak pakai syariat. Ini ada keblinger, nger bener. Nah, masa ada, syariat harus serius. Sufi yang sesungguhnya harus, seperti kata Imam Junaid, torikot kita adalah diikat dengan sunnah dan Al-Quran. Bukan aneh-aneh. Ini hari ini toriko aneh-aneh. Nah, aja. Kalau sudah ada penyelenehan keluar dari syariat, jangan berguru dengan yang Anda akan tersesat. Pertama dia ngerti ilmu syariat. Tentunya seorang guru toriko Anda jangan mencari guru kayak Nabi, nggak ada. Tentu ada kekurangannya. Yang penting dia adalah kalau ada salah dia mengakui insaf, tidak mengagungkan kesalahan, tidak berbohong. Berbohong ada tanda-tanda bohong yang macam-macam. Mulai ngaku ketemu Nabi, 25 Nabi, waduh dapat ijazah dari, waduh macam-macam. Ada yang bohong, ada yang benar juga. Tapi kan repot begitu tuh. Cuman Anda sudah menilai kebohongan dan tidak, itu biasanya kita sudah kerasa. Cuman seudon juga nggak boleh, jangan kerasa-kerasa nanti. Ini rito tasawuf itu harus hati-hati ngomongnya. Baik, kemudian ihsan. Makom ihsan adalah puncak ilmu tasawufnya adalah makom ihsan. Sehingga seorang sufi harus sampai makom ihsan pada akhirnya. Makom ihsan adalah kalau beribadah seolah melihat Allah. Cuman kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Kita melihat nanti di surga. Akan tapi hendaknya kita menyadari bahasanya Allah melihat kita. Mau maksiat susah. Mau meninggalkan sholat jamaah ya berat. Bagaimana saya malu dengan Allah. Masa saya ikut torekoh nggak sholat jamaah. Ini gimana ini? Masya Allah. Ada tetangganya fakir. Saya sufi masa biarin tetangga kelaparan. Saya sufi kok masih ikut orang gunjing. Saya sufi saya ikut caci maki. Apaan ini? Itu namanya makom muraqabatullah. Makom muraqabah. Merasa dilihat oleh Allah. Itu sufi yang sejati. Hingga saya dikatakan bahasanya kata Abi Yazid Al-Bustami seorang sufi itu adalah seandainya dibuka hatinya lalu dipamerkan di depan umat nggak akan malu dia. Kenapa? Dohirnya sama dengan batinnya. Bukan munafik, bukan bohongan. Kalau tifa biqalbihi, diputer hatinya, nggak akan ada perbedaan. Kita perlu belajar ilmu tasawuf. Benar, kasih. Tapi ya tasawuf yang benar bukan. Cuman ilmu yang paling digemari oleh orang pemalas adalah ilmu tasawuf. Dia malas belajar, malas ibadah, sudah makom-makoman, sudah makom wali gayanya, sudah kemacil kutub Allah, ketemu Nabi Muhammad. Ini bikin pusing orang. Saya tidak perlu bualan tentang mimpimu, saya perlu akhlakmu untuk jadi suri teladan. Selesai. Dermawannya, lembut tutur katanya, dan sebagainya. Wah, ini bahaya sekali dunia tasawuf dirusak oleh, betul kata Imam Ghazali, sufi dirusak oleh pengikut tasawuf yang bodoh. Sehingga orang terus. Maka Imam Ghazali itu kan sufi besar. Paling serem ngantemi ahli tasawuf yang aneh-aneh. Seandainya Imam Ghazali hari ini tidak tahu mungkin sudah. Marahnya kayak apa kira-kira. Gitu loh.
Jangan gampang bergabung dengan wah guru tarekoh. Ntar dulu nih, bener dah dia. Secara syariat itu seperti apa? Ini penting, tasawuf itu bukan main-main. Kenapa kok kami begini? Karena tasawuf adalah hak. Cuman banyak dirusak oleh pengikut tasawuf. Pengikut tasawuf yang nggak benar ini, ngerusak tasawuf. Sufi adalah hak. Pohon rindang, pohon keindahan, pohon kebaikan. Cuman banyak benalu-benalu nih hari ini. Sudah sampai makom nggak mau sholat. Saya sholatnya di Mekah. Mekah beda waktunya ya Ustaz. Aneh-aneh itu. Sudah jangan aneh-aneh, dia bual-bual deh. Semalam mimpi ketemu Nabi. Sufi sesungguhnya kata guru mulia Habibana itu terus memaafkan. Para kekasih Allah tuh kalau mimpi ketemu Nabi itu langsung pakai harinya separuh hartanya didermakan. Oh ente ngaku ketemu Nabi, pelitnya masih ada. Sudah tidak usah main-main, tidak usah bicara bual-bual begitu deh. Jangan aneh-aneh. Apalagi urusan-urusan sir para kekasih Allah itu kalau punya kelebihan disembunyikan. Seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Wan, semalam aku begini. Allah, aku merasakan Rasulullah. Mabuk saya dengar. Anda perlu guru yang di saat Anda duduk dengan dia ingin niru kebaikannya. Tutur katanya mengajari Anda kebaikan, tidak bohong dan sebagainya. Tawadhu dan seterusnya. Duduk kok sudah punya pengaruh. Kemudian apalagi orang awam itu lebih mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Kita perlu yang dilihat itu apa, bisa ditiru atau tidak. Itu saja insya Allah. Saya rindu menjadi seorang sufi, belum sampai-sampai. Saya ingin belajar ilmu tasawuf agar dapat maqam ihsan, belum sampai-sampai. Ini baru. Jadi berat itu makanya kita ngajar begini ini sambil belajar bagaimana sampai kepada Allah. Cuman ilmu tasawuf harus dikembalikan. Dan saya pun tidak pernah mau merubah istilah tasawuf, sufi. Sebagian orang ingin merubah. Tasawuf dirubah deh yang pakai istilah-istilah hadis, istilah Quran. Ilmu tathhirul qulub, tazkiyatun nufus. Oh boleh, silakan. Cuman kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Dari dulu istilah sufi sudah biasa. Biarpun ada sufi penjahat tasawuf, itu yang akan kita pinggirkan. Kita akan kembalikan kepada dunia tasawuf yang benar. Sufi tasawuf hak, tarekoh adalah hak. Tapi jangan dirusak oleh orang-orang yang ini bahaya ini. Dalam ilmu akidah pun ada penjahat akidah kok. Dalam ilmu fikih ada penjahat ilmu fikih mutasahil. Dalam ilmu hadis ada penjahat ilmu hadis, yaitu apa? Pendusta hadis, membuat hadis palsu. Jadi setiap kelompok kemuliaannya ada penjahatnya. Dunia tasawuf paling banyak ini. Paling banyak Imam Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin bagaimana Imam Ghazali kerasnya sama ahli tasawuf yang palsu. Makanya Anda tanya tasawuf, saya juga ke bawah ini Imam Ghazali. Saya karena tasawuf benar sehingga orang pada anti tasawuf. Hanya ini gara-gara pelaku tasawuf. Sufi adalah hak, saya tidak akan rubah. Tetap istilah tasawuf. Saya mutasawwif. Saya menjalani cara orang tasawuf. Untuk dikatakan sufi belum, saya baru belajar untuk menjadi seorang sufi. Sufi yang benar, bukan sufi palsu. Belum sampai. Kita masih belum sampai, masih berusaha. Semoga Allah menyampaikan ya. Paling enggak kita nanti di akhirat sudah dapat niatnya gitu loh. Wallah a'lam bishawab. Istiqomah yang pertama adalah kita meyakini dong seperti Anda kerja. Anda kerjakan? Kenapa Anda setiap hari pergi ke tempat kerja? Karena Anda yakin bahasanya di akhir bulan mendapat ringgit. Ya, ingat? Kalau Anda dikasih ringgit, Anda tak berangkat lagi. Ya. Keyakinan bahasanya nanti akhir bulan dapat ringgit, maka Anda kerja. Maka menjadikan Anda istiqomah keyakinan. Allah memberimu. Allah melihatmu. Nah, makanya yang keropos imannya yang tidak istiqomah. Berarti dikuatkan kesadaran. Allah akan memberikan kebaikanku di saat aku bangun malam. Allah. Terus gitu. Jadi selalu namanya makom raqabah tadi. Merasa terus dilihat Allah yang pertama. Yang kedua, sahib. Teman itu penting. Ya. Kalau punya teman nanti aja deh. Nanti aja lah. Gampang lah nanti. Wah kacau. Jadi temannya orang istiqomah akan kebawa dalam keistiqomahan. Itu aja kurang lebihnya. Yang ketiga adalah minta kepada Allah. Ya Allah berikan kepada kami keistiqomahan. Sebab menjadikan seorang hamba istiqomah adalah Allah. Subhanahu